Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan di video kali ini, gue kepengen ngebahas salah satu request konten yang sudah sangat lama, yaitu pembahasan mengenai skill kontrol amnesia. Skill cuci otak overpower yang serbaguna, bahkan bisa dipakai buat ngubah deskripsi NPC. So, langsung aja, mari kita bahas. Kontrol amnesia. Di volume 1, kita diberitahu kalau sihir kontrol amnesia adalah sihir manipulasi ingatan tier tinggi. Setinggi apa tiernya, kita sama sekali belum diberitahu. Tapi di versi web novel, tepat di bagian yang sama, disebutkan secara spesifik kalau kontrol amnesia adalah sihir manipulasi ingatan tier tertinggi. Lalu masuk volume 3, barulah kita diberitahu secara jelas kalau kontrol amnesia adalah sihir tier 10. Sekaligus volume ini juga menjadi momen pertama kalinya nama sihir kontrol amnesia disebutkan. Nah, sebagai sihir tier 10, konsumsi mana atau MP yang dibutuhkan sihir ini sangatlah besar. Di volume 1 Ainz ngomong kalau sihir pengubah ingatan adalah opsi paling terakhir yang bakal dia lakukan karena sihir ini mengonsumsi terlalu banyak MP. Secara spesifik, kita juga diberitahu kalau mengubah ingatan seseorang selama 10 detik saja sudah memakan MP yang sangat besar. Malahan di WN disebutkan kalau Ainz kehilangan setengah MP-nya setelah dia mengubah ingatannya Henry dan juga Nemu. Kalau kalian cek di karakter sheet-nya Ainz, di sini bisa kita lihat kalau stat MP-nya Ainz banyak banget. Saking banyaknya sampai stat MP-nya keluar dari kolom. Jadi bisa kebayang seberapa borosnya sihir ini. Bahkan Ainz yang punya MP sebanyak ini sampai kehilangan setengah total MP-nya. Padahal dia cuma pakai sihir ini selama 10 detik saja. Di sini juga disebutkan kalau momen ketika Ainz menggunakan kontrol amnesia adalah momen pertama kalinya dia merasakan kelelahan akibat kehilangan MP. Ainz ngomong kalau dia merasakan suatu kelelahan yang aneh, di mana dia merasa seperti telah kehilangan sesuatu. Informasi yang serupa juga bisa kita temukan di Q&A tahun 2010, di mana ada orang yang bertanya ke Maruyama mengenai Ainz yang bisa mendapatkan pengetahuan mengenai dunia dengan menggunakan sihir manipulasi ingatan. Dan Maruyama membalas kalau Ainz tidak bisa membaca ingatan terlalu jauh, karena hal tersebut akan memakan banyak sekali MP. Nah, konsumsi mana yang sangat besar ini yang jadi alasan kenapa Ainz tidak bisa menggunakan sihir kontrol amnesia ke Shalltear tepat setelah dia dihidupkan kembali. Di volume 3 Ainz bertanya, apa hal terakhir yang Shalltear ingat? Dan Shalltear menjawab kalau hal terakhir yang dia ingat adalah kejadian dari 5 hari yang lalu. Ainz pun kepikiran untuk menggunakan kontrol amnesia demi bisa melihat ingatannya Shalltear. Tapi untuk bisa melakukan hal tersebut, Ainz membutuhkan pasokan mana setara 5 hari ingatannya Shalltear. Dan tentu ini adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan Magicaster, bahkan bagi Ainz sekalipun. Di volume 11 dijelaskan kalau Ainz membutuhkan waktu 1 hari untuk bisa memulihkan kembali mananya sebelum dia bisa menggunakan kembali sihir kontrol amnesia. Kalau di Evil Eye Side Story, Ainz malahan tidak mau pakai sihir ini sama sekali karena dia merasa kalau sihir ini bukanlah pilihan yang baik dan Ainz sendiri merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya dalam mengubah ingatan seseorang. Dia ngomong kalau sihir ini membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa dikuasai dan juga subjek yang dijadikan bahan latihan sihir ini bisa-bisa berubah menjadi kentang. Oleh karena itu, Ainz merasa kalau penggunaan sihir kontrol amnesia bukanlah keputusan yang realistis. Nah, ngomongin soal orang yang jadi kentang, di cerita utama kita punya karakter bernama Robert Dyke. Dia adalah orang yang sangat berjasa dalam membantu Ainz untuk bisa berlatih menggunakan sihir kontrol amnesia. Seperti yang kita tahu, di volume 7, para worker menyusup ke dalam Nazarick dan salah satu worker yang tidak dibiarkan mati oleh Ainz adalah Robert Dyke. Di volume 7, Ainz ngomong kalau dia berniat menggunakan Robert Dyke sebagai bahan eksperimen, di mana Ainz berniat untuk mengubah ingatan Robert Dyke mengenai kepercayaannya kepada dewa, karena Ainz tertarik untuk membuktikan apakah dewa yang Robert Dyke percaya benar-benar ada. Dan kalau kita ngikutin informasi di Evil Eye Side Story tadi, maka bisa kita simpulkan bagaimana nasib Robert Dyke saat ini. Eksperimen ini Ainz gunakan sebagai sarana untuk berlatih sihir kontrol amnesia. Makanya pasca volume 7, Ainz sudah jauh lebih menguasai sihir ini. Bahkan di volume 11, Ainz berterima kasih kepada Robert Dyke karena berkat dia, saat ini Ainz sudah bisa menggunakan sihir kontrol amnesia dengan lebih aman dan dia bahkan mencap dirinya sebagai veteran. Dan di volume ini, Ainz berani ngasih jaminan kalau tidak akan ada efek samping dari penggunaan sihir ini, asalkan Ainz tidak melakukan hal-hal yang aneh. Soalnya Ainz menjelaskan kalau penggunaan sihir ini sangatlah sulit, di mana setiap perubahan yang terjadi di dalam ingatan seseorang akan tertinggal selamanya. Dan kalau saja ada kesalahan, maka hal tersebut bisa mengakibatkan situasi yang tidak dapat disembuhkan. Ibarat seperti sedang memprogram ulang komputer tanpa adanya backup data sama sekali.
Tapi, meskipun sudah berlatih, Ainz mengakui kalau dia masih tetap kesulitan menggunakan sihir ini, dan dia kepengen melanjutkan eksperimennya bersama Robert Dyke lagi. Tapi masalahnya, saat ini Robert Dyke sudah tidak bisa lagi berbicara dengan normal. Ainz pun ingin menggunakan kesempatan ini untuk melakukan eksperimen mengenai apa yang akan terjadi jika ingatan manusia dihapus bersih. Dan sebagai penggantinya Robert Dyke, Ainz berniat untuk menggunakan beberapa orang dari Erantel yang telah dihukum mati. Dengan kata lain, eksperimen Ainz dengan sihir kontrol amnesia masih terus berlanjut sampai volume 11 ini. Kalau di web novel, Ainz sempat menggunakan sihir kontrol amnesia ke para worker yang telah dia tangkap, dan Ainz mencoba mengubah ingatan mereka semua agar tunduk kepada dirinya. Tapi sayang, percobaan ini gagal. Namun setidaknya, Ainz berhasil mengubah ingatan satu orang dengan ingatan palsu. Karena kejadian ini, Ainz pun berkesimpulan kalau mencuci otak seseorang dengan kontrol amnesia adalah hal yang mustahil. Akan tetapi, Ainz bisa menggunakan sihir ini untuk memanipulasi ingatan orang lain. Informasi yang serupa bisa kita temukan di volume 16, di mana kita diberitahu kalau sihir kontrol amnesia bisa digunakan untuk dua hal, yaitu untuk mengumpulkan informasi dengan cara melihat ingatan seseorang, atau bisa juga digunakan untuk mengubah ingatan orang lain. Mengubah di sini bisa mempunyai beberapa makna. Bisa berarti mengganti ingatan lama dengan yang baru, seperti kasusnya Henry dan Shizu, dan juga bisa berarti menghapus ingatan, seperti kasusnya Elf yang Ainz culik di volume 15. Balik ke volume 11, di volume ini kita diberitahu lebih jauh mengenai cara kerja sihir kontrol amnesia. Pertama, Ainz hanya bisa mendapatkan detail kasar dari ingatan seseorang jika orang tersebut benar-benar hampir melupakan kejadian tersebut. Kedua, Ainz menjelaskan kalau ada faktor yang bisa membuat penggunaan sihir ini semakin rumit. Salah satu contohnya adalah ketika ingatan seseorang bukan tersimpan di dalam otak, melainkan diakses melalui sumber yang lebih purba. Nah, untuk penjelasan yang satu ini, gua sama sekali nggak tahu ya apa maksudnya. Ketiga, Ainz ngomong kalau melihat ingatan dari masa lalu jauh lebih melelahkan daripada melihat ingatan yang baru saja terjadi. Dan untuk membuat sihir ini lebih efektif, Ainz perlu menentukan terlebih dahulu ingatan macam apa yang ingin dia cari, dan dia perlu tahu mengenai detail kapan ingatan tersebut terjadi, sehingga Ainz bisa fokus untuk mencari ingatan di waktu yang dimaksud. Pindah ke volume 15. Di sini kita diberitahu mengenai bagaimana cara Ainz menculik Elf yang ada di Elf Country untuk bisa mendapatkan informasi. Simpelnya, Ainz terlebih dahulu menggunakan sihir untuk membuat targetnya tidak bisa melawan, dan kalau bisa, targetnya harus tidak sadarkan diri. Barulah setelah tidak ada perlawanan, Ainz pun bisa menggunakan sihir ini dengan lebih mudah. Inilah yang jadi alasan kenapa Ainz kepikiran untuk membaca ingatannya Zesi di bagian akhir volume 16. Karena pada saat itu, Zesi masih belum sadarkan diri, dan akan lebih mudah untuk membaca ingatan Zesi dalam kondisi seperti itu. Lalu masuk volume 16, di sini kita kembali diberitahu mengenai cara kerja sihir kontrol amnesia dengan lebih terperinci. Di sini kita diberitahu kalau mencari ingatan yang sudah berlalu terlalu lama, bahkan hanya untuk sekedar melihat ingatan tersebut, akan memakan waktu sampai berminggu-minggu. Dan kalau saja Ainz ingin mencari informasi yang lebih spesifik, maka ini bisa menghabiskan waktu hingga bertahun-tahun. Dan kalau saja ingatan orang tersebut telah diubah atau ternyata keliru, maka ini akan memakan waktu hingga berdekade-dekade. Selain itu, informasi yang didapatkan dengan menggunakan sihir ini belum tentu sepenuhnya benar. Soalnya, informasi yang didapatkan dari ingatan seseorang merupakan informasi yang dianggap kebenaran oleh orang tersebut. Sehingga ada kemungkinan kalau ternyata itu adalah informasi salah yang dianggap benar, atau mungkin informasi yang telah diubah. Kita juga diberitahu mengenai kemampuan mengubah ingatan, di mana efek samping dari mengubah ingatan seseorang dapat menciptakan inkonsistensi dalam pikiran orang tersebut kalau saja ingatan orang itu tidak diubah secara menyeluruh. Nah, selain bisa mengubah ingatan orang lain, sihir ini ternyata juga bisa dipakai untuk mengubah ingatan atau deskripsi dari para NPC. Di volume 1, Ainz sempat ngaku ke Albedo kalau perasaan cintanya saat ini bukanlah perasaan aslinya, melainkan itu adalah perasaan yang telah Ainz ubah. Ainz kemudian kepikiran untuk menggunakan sihir pengubah ingatan demi bisa mengembalikan Albedo ke settingan awalnya. Tapi Albedo menolak tawaran tersebut dan dia lebih memilih perasaannya yang saat ini. Cuma di volume 1 ini, Ainz sendiri masih belum yakin apakah dia benar-benar bisa mengubah backstory NPC dengan menggunakan sihir ini. Sampai akhirnya masuk volume 13. Di sini kita diberitahu mengenai Shizu yang mempunyai pengetahuan tentang semua mekanisme yang ada di dalam Nazarik. Pengetahuan ini tentu sangat berbahaya, apalagi kalau Shizu sampai dibiarkan keluar dari Nazarik. Makanya sebelum volume 11, Ainz sempat menggunakan sihir kontrol amnesia untuk mengubah ingatannya Shizu. Dan di sini akhirnya terkonfirmasi kalau pengetahuan Shizu mengenai mekanisme Nazarik merupakan bagian dari backstory karakternya. Dan ternyata sihir kontrol amnesia ini benar-benar bisa digunakan untuk mengubah backstory NPC. Pencapaian ini ngebuat Ainz semakin penasaran, dan dia merasa bisa melakukan hal yang luar biasa jika dia berhasil menguasai sihir ini. Ainz ngomong kalau dia merasa bisa mengakses inti dari para NPC dengan menggunakan sihir ini, sehingga Ainz bisa mencari tahu lebih jauh mengenai apa itu backstory NPC dan mencari tahu mengenai seperti apa ingatan pertama para NPC.
ambisi. Tapi, untuk mencapai titik tersebut, Ainz membutuhkan banyak sekali kelinci percobaan dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu pun asumsinya belum tentu benar, dan ada kemungkinan kalau percobaan ini hanya akan membuang-buang waktunya Ainz. Sampai saat ini, tercatat Ainz sudah menggunakan sihir kontrol amnesia beberapa kali. Pertama kali Ainz menggunakan sihir ini ada di volume 1, yaitu ketika dia menyelamatkan Henry dan Nemo dari kejaran tentara teokrasi. Dan setelah menyelamatkan mereka berdua, Ainz sempat menggunakan sihir kontrol amnesia untuk sedikit mengubah ingatan mereka. Soalnya, waktu menyelamatkan mereka, Ainz masih belum menyembunyikan identitasnya. Masuk volume 2, ketika sedang berpetualang bersama kelompoknya Ninya, Ainz sempat kepikiran untuk menggunakan sihir kontrol amnesia untuk jaga-jaga kalau saja identitasnya sebagai Momon terbongkar. Ainz juga sempat menyinggung soal sihir ini ketika Nabe menyebut nama Albedo di depan kelompoknya Ninya. Tapi Ainz merasa kalau itu bukanlah sesuatu yang fatal. Jadinya Ainz merasa tidak perlu mengubah ingatan mereka. Masuk volume 3, kalau kalian ingat, alasan kenapa Guildmaster Ainzak bisa tahu soal keberadaan Shaltir yang tercuci otak karena ada satu petualang yang berhasil kabur dari kejarannya Shaltir sebelum akhirnya dia tercuci otak oleh Black Scripture. Nah, di volume 3 ini, Ainz ngomong kalau dia bakal menemui si petualang yang berhasil selamat tadi dan dia berniat untuk mengubah ingatan orang itu. Lalu di volume 6, Ainz dan Seba sempat menawarkan Suare agar dia bisa kembali hidup normal. Dan kalau saja Suare bersedia, maka Ainz akan menggunakan sihirnya untuk menghapus ingatannya Suare. Kemudian lompat ke volume 11, di sini Ainz menggunakan sihir kontrol amnesia untuk membaca ingatannya Zenberu. Soalnya Zenberu tidak begitu ingat di mana lokasi pintu masuk ke kota dwarf yang pernah dia datangi. Dan puncaknya ada di volume 16, di mana Ainz menggunakan sihir kontrol amnesia untuk membaca ingatannya Zesi yang telah berhasil Mare kalahkan. Dan di sini Ainz akhirnya tahu siapakah pelaku yang mencuci otaknya Shaltir. Hal ini pun ngebuat Ainz marah besar dan dia berniat untuk menghancurkan Selain Teokrasi di volume 17 nanti. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai sihir kontrol amnesia, sihir pengendali pikiran super OP yang serbaguna. Tapi sayang, sampai di volume paling baru, kita hanya diberi penjelasan mengenai efek sihir kontrol amnesia setelah Ainz terkirim ke New World alias di Isekai. Dan kita sama sekali tidak diberitahu seperti apa efeknya sihir kontrol amnesia ketika Yggdrasil masih sekedar game. Apakah efeknya SOP seperti ketika di New World, atau jangan-jangan sihir ini tidak begitu berguna ketika di dalam game? Kita sama-sama tidak tahu. Cuma kalau gue berasumsi ya, ada kemungkinan kalau sihir kontrol amnesia ini bisa dipakai untuk mengendalikan NPC milik guild lain. Atau mungkin sihir ini bisa dipakai untuk sejenak menghentikan pergerakan player lain. Entahlah ya, gue tidak tahu pastinya gimana. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.